Baik, ini suara saya sudah jelas ya. Jadi kalau sudah jelas, kita mulai di surat 19. Ya, 19 ayat 19 sampai 22. Surat 19, surat Maryam, ayat 19 sampai 22. Eh, 19 surat Maryam ya. Sampai 22, 19 sampai 22. Isa nu baca udah ada orangnya. Nggak ada kalau belakang dia aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dan Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Eh, Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Baik, kalau Bapak Ibu renungkan di sini, ketika Allah sudah berkehendak terhadap sesuatu, terhadap apa yang diinginkan, maka itu akan terjadi. Tapi kasus di sini kan sebenarnya Siti Maryam sudah diberikan informasi ya Kang, ya. Jadi diberikan petunjuk bahwa engkau akan mengandung seorang anak, maka proses itu berjalan dan akhirnya terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu renungkan, dalam perjalanan proses hidup di dunia sama ya. Kita kan setiap ujian yang Allah berikan, kita selalu mohon kepada Allah. Ya Allah kan berikan saya petunjuk. Berarti kan kalau yang namanya petunjuk itu ketika Allah berkehendak, maka ketika Allah sudah berkehendak, dengan sadar tidak sadar, mau kita sadari, itu pasti akan terjadi. Berarti sebenarnya, ya menurut Kang Doni lah ya, kita diskusi itu, Mhm. berarti kan hidup itu ada yang memang Allah memberikan pilihan. Tapi ada Betul, juga yang memang Allah sudah berkehendak yang kita tidak bisa memilih. Betul nggak, Kang? betul, setuju. Nah, jadi tinggal sekarang Bapak Ibu coba saja direnungkan. Apakah Bapak Ibu hidup itu ingin memilih, meskipun misalnya tetap diberikan pilihan, atau mengikuti apa yang Allah kehendaki? Karena kalau mengikuti apa yang Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Tapi kalau kita misalnya memilih, bisa diizinkan, bisa tidak. Artinya terjadi atau tidak terjadi. Contoh sederhana gini, orang diuji itu memilih atau enggak, Kak? Diuji memilih. Enggak, ketika kita mendapatkan ujian, Oh memilih enggak? tidak, kita memilih sudah Bisa. tetapan itu, Nah, ujian ketetapan. berarti kan Bapak Ibu harusnya sadar bahwa dalam perjalanan hidup itu ada yang bisa memilih, ada yang tidak bisa memilih. Jadi saat Betul. manusia Allah uji, Bapak Ibu mau suka nggak suka kan tetap nggak bisa memilih, memang harus menjalani kan. Betul. Berarti manusia itu harus menyadari satu, ketika Allah uji tidak bisa memilih karena menolak tidak menolak pun kan nggak bisa. Tidak, betul. Yang kedua, suka tidak suka manusia itu harus menjalani karena itu juga kan tidak ada pilihan kan, kan? Iya, Manusia diuji tidak memilih, tidak bisa memilih. Menjalani ujiannya pun tidak bisa memilih karena memang semua orang harus menjalani. iya, Tinggal tinggal pilihannya cuman di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Artinya tuh iya, mau ngikuti petunjuk Allah, insya Allah sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah dalam petunjuk.
atau masih mau mengikuti pemikiran pemahamannya sendiri. Kan begitu sebenarnya. Ya, setuju. Berarti sebenarnya konsentrasi kita kan bukan di ujiannya, bukan di menjalaninya. Konsentrasi Hmm. kita itu adalah bagaimana saat menjalani itu mengikuti petunjuk atau tidak. Karena kan nggak bisa memilih ya Kang ya. Misalnya orang diuji sakit, mau Ya, emosi, mau protes, mau seperti apapun, kan tetap nggak bisa memilih selain menjalani sakit kan. ya. Nah, cuman pertanyaannya, selama ini tuh kita sadar nggak bahwa memang tugas kita tuh ya mau nggak mau harus memahami itu gitu loh. Karena banyak orang yang masih protes, banyak orang yang masih nggak nerima. Ketika diuji oleh Allah, kok begini, kok seperti apa? Padahal orang menjalani ujian itu kan tidak ada pilihan ya, Kang ya. Tidak ada. Makanya seperti Siti Maryam, ketika Allah bilang melalui malaikat Jibril, kamu akan diberikan anak. Anak Siti Maryam laki-laki. mau protes atau tidak pun kan tetap nggak bisa kan? Tidak. Ya, Nggak ketetapan. bisa. Karena memang Allah sudah memberikan suatu ketetapan dan itu memang Allah yang berkehendak. Jadi kehendak Allah tuh kalau Bapak Ibu renungkan di dalam ujian tuh yang dari kita simpulkan adalah satu memberikan ujian, dua adalah semua orang suka tidak suka harus menjalani ujian. Jadi kalau sudah sadar di sini kira-kira menurut Kang Doni ya, Mm. harusnya orang tuh mudah menerima atau masih sulit untuk menerima ujian. Harusnya mudah nerima ya. Kalau Gimana kata kan memang nggak ada pilihan kan? Mau betul. diterima nggak diterima pun Bapak Ibu harus menjalani itu masalahnya. Tinggal karena itu sudah tidak ada pilihan, maka silahkan Bapak Ibu bersikap mengikuti petunjuk di jalan yang lurus atau mengikuti hawa nafsunya, pemikirannya di jalan yang sesat ya. Makanya di surat 28 silakan ayat 68. Jadi Surat 28 ayat 68. uh, ujian Allah kasih tidak bisa memilih, menjalani ujiannya pun tidak bisa memilih. Cuman tinggal Bapak Ibu bersikapnya bagaimana saat menjalani. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Semua manusia harus menjalani ujiannya, mau suka mau tidak, gitu loh. Berarti kan tinggal yang harus kita fokuskan adalah bagaimana konsentrasi di dalam Allah memberikan ujian. Kita selalu mengikuti petunjuk Allah. Supaya apa ya? Supaya selamat kan. Ya. Baik, silakan Pak Riki kalau mau nanya. Sebelum saya jelaskan materinya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gimana, gimana Pak Riki? Pak Ustadz mau tanya tadi terkait dengan ujian yang tidak bisa memilih, Pak Ustadz. Ah, ah, ah. Kalau ujiannya berupa yang seharusnya kalau kita berpikir rasional gitu ya, Mm-mm. sehingga tidak menimbulkan masalah terhadap diri kita sendiri. Apakah itu Hmm. termasuk ujian yang tidak bisa memilih atau bagaimana Ustadz? Contohnya ya Oke. Ustadz, kasusnya gini. eh Ketika kita sudah mengetahui ini akan ada orang yang akan menipu kita. Ah, Nah, tapi ah. kita tuh masih kurang pintar lah, istilahnya kurang rasional Mm-mm. siasat terhadap siasat dia tuh, sehingga kita Mm-mm. terjerumus ke dalam jebakannya. Padahal Mm-mm. jika kita berpikir rasional atau lebih pintar sedikit, ini Mm-mm. kayaknya ke arah penipuan gitu, Ustaz. Tapi kita Ya, tetap ngikutin aja. Dan itu oke. ujung-ujungnya kita tertipu juga gitu, Ustaz. Nah, akhirnya kan Oke. kita dapat ujian tuh dari situ. Apakah itu Mm. sesuatu yang tidak bisa kita pilih atau gimana ya, Pak Ustaz? Oke, saya ulang dulu ya. Yang tidak Ya, bisa memilih itu adalah satu jenis ujiannya, betul? iya betul. Kan kita nggak bisa milih jenis ujiannya. Yang kedua, setelah Allah memberikan ujian, ini saya jelaskan dulu dari awal ya. Kan suka tidak suka orang orang menjalani, misalnya Allah memberikan ujian kepada si fulan sakit. Nah, Iya, iya kalau itu mau jelas ya. suka tidak suka, berarti kan sakit harus dijalani kan, Pak? Betul. Nah, cuman setelah orang mendapatkan ujian sakit ini, tinggal sikap kita bagaimana bersikap kan? Iya, Ustaz. Paham nggak ini?
misalnya sudah dikasih ujian sakit, berarti kan sikap kita tinggal apa? Menerima sakit ini sebagai suatu proses ujian, atau misalnya tetap protes kenapa saya diuji sakit. Kalau saya membahasnya tentang sikap dulu, Pak. Ngerti nggak, Pak Oh Riki? iya, iya ya Pak. Oke, jadi pas saat mendapatkan sakit itu kan orang bisa nggak terima, orang bisa frustasi, orang bisa marah, bisa. Atau dia udah sadar bahwa ini memang mau gimana kan memang Allah sudah menguji sakit. Dan kita mau protes atau tidak pun kan sakit sudah terjadi sebagai ujian untuk kita kan. Nah, setelah menyadari ini, maka tugas manusia kan tadi saya sampaikan cuma dua, mengikuti petunjuk atau hawa nafsunya. Betul nggak ini? Betul. Ya. Nah, sekarang misalnya kita tahu nih, kita tiba-tiba diuji, anggaplah ada orang yang jelas-jelas datang ke kita mau menipu kita. Betul ya? Nah, Betul, iya. Parik itu tahu, Parik itu dia orang ini penipu. Parik itu tahu orang ini nggak jujur. Misalnya tahu ini kasus yang tahu. Harusnya Parik itu tetap ikuti atau tidak bersikapnya. Awalnya sih nggak tahu Pak Ustadz, maksudnya jebakannya tuh di Eh, akhir gitu. oh, ya. Nah, pertanyaan saya gampang. Kalau guru saya tuh ngasih gambaran gini. Kalau orang itu biasanya manis di awal, ujungnya penipu biasanya. Oh, nah itu yang nggak tahu tuh. Iya, rumusnya tuh itu biasanya. Pak Guru tuh sering Iya. sampaikan. Pokoknya kalau sudah di awal manis, ceritanya yang pokoknya indah-indah itu lebih baik nggak usah gitu. Tapi kalau Oh, misalnya sudah dijelaskan cara ininya, untung ruginya jelas. Kan kita selama ini kan perjalanan hidup juga sebenarnya harusnya sadar tidak sadar kan bisa menilai orang ya. Ya. iya Tapi betul. pertanyaan, misalnya anggaplah kita tidak tahu. Terus bagaimana caranya? Ya sama caranya yaitu sesuai petunjuk. Pertama mohon kepada Allah. Ya Allah tolong kalau memang ini baik, maka mudahkanlah. Atau misalnya tidak baik, maka jauhkanlah. Kan bisa juga kan memohon dengan istiqoroh kepada Allah kan. Betul. Nah, tiba-tiba misalnya sudah memohon, sudah minta dibimbing yang larus, tetap tertipu misalnya. Kan begitu ya? Iya, Hmm. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah tetap tertipu bagaimana? Menurut Pak Riki, menurut pemahaman yang tadi disampaikan. ya tetap harus menjalani Nah, proses. udah. Ngerti Ya, nggak ini? Ustadz. Harus dijalani, terus menurut petunjuk apa? Ya sudah, ikhlas saja dalam menjalani sabar saja bahwa memang ini sudah Allah izinkan. Kan begitu harusnya. Iya, Ustadz. Jadi sebenarnya konsentrasinya bukan di jenis ujiannya atau apa yang Allah uji. Konsentrasinya itu adalah sikap kita di dalam menjalani itu. Hmm, Karena iya, sikap ini kan penting. Maksudnya penting tuh di jalan yang lurus atau di jalan yang satu itu penting. Makanya kadang-kadang kalau saya diskusi itu dengan jamaah, jamaah itu sering fokusnya bukan di sikap menjalani. Tapi fokusnya tuh di ujiannya. Oh, tapi kan begini Ustadz. Jadi selalu cerita tuh tentang ujiannya. Padahal dia mau menyesal, mau marah, mau apapun, kan memang tugasnya menjalani ujian. Harusnya tuh tugas menjalani ujian itu sudah selesai. Artinya ya udah saya diuji sakit, ya udah saya misalnya diuji ekonomi, diuji keluarga, ya sudah itu sudah terjadi. Tinggal bagaimana kita bersikap ke depan, gitu kan? Agar benar-benar ujian ini sebagai sarana peningkatan ibadah, bukan menjadi sarana beban atau permasalahan atau penderitaan. Kan begitu harusnya. iya, Jadi yang penting itu kesadaran dulu. Yang kita tidak bisa memilih ternyata adalah ujiannya dan menjalani ujiannya. Nah itu memang kita nggak bisa memilih. Tapi sikap menjalani ujian di jalan yang lurus atau sesat itu kan tergantung kita. Dan yang terjadi dengan proses ujian nanti berikutnya itu tergantung saat kita menjalani saat ujian yang pertama. Kalau misalnya dari awal kita harus menjalani sesuai petunjuk, insya Allah ujian yang misalnya berikutnya kedua, ketiga, keempat pun nanti akan jadi lebih mudah. Gitu. Makanya pentingnya kita selalu mohon di jalan yang lurus itu. Ya seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ada ujian, tidak ada ujian, jenis apapun ujiannya, kita tidak terjebak. Karena kita sudah sadar bahwa ujian ini hanya dijadikan Allah sebagai sarana mana yang beriman, yang mengikuti petunjuk, mana yang kurang beriman, yang mengikuti hawa nafsunya. Surat 18 ayat 29. Silakan. Surat 18:29. Surat Al-Kahf.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahf ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Nah, Sesungguhnya. itu dulu ya. Jadi ternyata memang yang harus Bapak Ibu sadari, konsentrasilah di proses menjalani ujian. Hmm. Karena memang pertolongan tidak ditolong atau ditolong Allah tergantung dari proses Bapak Ibu menjalani. Kalau Hmm. dari awal menjalannya sudah misalnya tidak mengikuti petunjuk, protes terhadap apa yang Allah berikan, ya jadi sulit jadinya. Karena memang setiap ujian itu satu memang keinginan Allah, yang kedua memang Allah menginginkan manusia menjalani kan, suka nggak suka. Nah, akhirnya semua disimpulkan sikap kita lah yang akan menentukan Allah menolong atau tidak. Makanya kan sebenarnya di pelajaran dasar di Al-Baqarah 153 kan jelas. Allah nggak butuh kepintaran kita. Allah nggak butuh kemampuan kita. Yang Allah butuhkan kamu beriman, kamu sabar dalam menjalani ujian, kamu perbaiki sholat dengan ketaatan, maka hasilnya pertolongan Allah. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana cara menjalannya Ustadz? Ya konsentrasi aja di Al-Baqarah 153. Beriman dengan benar, yakin bahwa Allah pasti menolong. Lalu bersabar dengan benar, yaitu menjalani bahwa ini adalah sebuah atas izin Allah. Yang ketiga yang memperbaiki kualitas sholat kita. Gitu. Bahkan terakhir ada diskusi dengan jamaah, dia sudah mentok, dia sudah merasa berikhtiar sana sini, berikhtiar sana sini, tapi nggak ketemu-ketemu. Dia bilang, Ustadz gimana ya? Seakan-akan saya mentok. Kalau saya bilangnya jadi bapak, mentok tidak mentok itu menurut saya bukan tentang masalahnya. Mentok tidak mentok itu saat Bapak Ibu menghadapi masalah, kan tadi di Al-Baqarah 153 jelas ya. Mohonlah pertolongan Allah misalnya. Atau di 45 itu dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kan. Kalau saya jadi Bapak, selama Bapak menjalani masalah, tapi sholat Bapak semakin tenang, semakin khusyuk, insya Allah pasti pertolongan ada. Kenapa? Karena tolak ukurnya pertolongan Allah itu salah satunya dari sikap kita, kualitas kita di dalam menjalani sholat. Mohon maaf ya Kang Doni ya. Biasanya orang ketika punya masalah, itu tuh konsentrasinya, itu sholat Hmm. itu mempengaruhi masalahnya, atau biasanya masalahnya mempengaruhi sholatnya. Biasanya Biasanya kan. masalahnya mempengaruhi masalah, jadi kemana-mana itu pikiran. Ya, yang kedua Pak itu biasanya Pak. Nah, makanya saya bilang, kalau Bapak ingin ditolong Allah, coba maksimalkan. Misalnya kita udah ikhtiar nih sana sini mentok sana sini. Ya sudah sekarang kenikmatan Bapak dalam sholat bagaimana? Apakah sholatnya mempengaruhi masalah atau masalahnya mempengaruhi sholat? Kalau masalahnya masih mempengaruhi sholat, kata saya, itu masih sulit Pak saya bilang pertolongan. Karena Allah kan mengujinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, Mm-mm. kalau Bapak ingin ditolong Allah, lihat aja kualitas sholat saat Bapak menjalani masalah. Berarti yang benar harusnya sholatnya adalah tenang, tidak terpengaruh dengan masalahnya. Nah itu pasti akan ada pertolongan tuh. Tapi kalau Mm-mm. masalah mumet terus sholat aja mumet malah mikirin masalah masih jauh saya bilang dari pertolongan. Karena tolak ukurnya di situ gitu loh. Oh jadi Ustadz kalau sudah mentok lah. Kalau sudah mentok kan mau apa selain memperbaiki sholat saya bilang. Anggaplah Bapak udah ikhtiar maksimal ke sana ke sini habis-habisan sana sini tapi belum ada pertolongan. Lah cek aja waktu saat menjalani masalah itu sholatnya bagaimana. Kalau sholatnya makin ruwet, makin nggak jelas, makin jauh saya bilang. Karena syaratnya kan sholat. Makanya salah satu ujian dari Allah adalah bagaimana kualitas sholat kita saat di dalam masalah. Mm. Dan alhamdulillah nanti diupdate lagi kata dia. Yaudah nanti saya update lagi. Pokoknya mau seperti apapun masalahnya. Yang Mm. penting 5 menit atau 6 menit saya sholat. Jangan sampai terganggu oleh kondisi masalah yang saya hadapi. Iya, saya bilang Ustadz, karena itu pilihan. Silakan Pak Riki. kalau sholatnya itu sholat sunat juga termasuk quantity gitu, nambah gitu kan. Kualitas. Ya, Tahajudnya sunat. nggak saya ulang dulu ya. Kan sholat yang Allah tolong itu salah satunya kan khusyuk ya di Al-Baqarah 45 ya. Khusyuk itu maksudnya gini, ketika sholat ya fokuslah sholat. Bukan ketika sholat fokuslah mikirin masalah gitu loh Pak. Nah, maksud saya itu cirinya kita akan ditolong lewat permasalahan yang sekarang dijalani.
Itu dari kualitas sholat, Pak. Kan dia udah bilang, saya udah mentok usaha sini, berusaha pinjam sana, pinjam sini, kan udah mentok. Nah kalau sudah mentok kan memang udah mau gimana kan. Tapi kualitas sholat, pilihan atau takdir Pak Riki? Pilihan. Pilihan. Nah itu yang masih bisa diperbaiki kan. Jadi saya bilang nggak ada istilah mentok. Selama Bapak masih bisa memilih, Bapak tuh sholat tuh mau fokus atau jalan-jalan kan pikirannya kan gitu harusnya. Oh, Ya dong. Kan kita anggaplah sudah berikhtiar sana sini. Ya, sakit udah berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi kan sholat masih bisa diperbaiki di situ. iya. Jadi sebenarnya jangan sampai permasalahan itu mengganggu kualitas sholat kita. Kan harusnya begitu idealnya. Karena ternyata dengan memperbaiki sholat saat kita berada dalam permasalahan. Itu cepat sekali harusnya. Dan memang janji Allah kepada orang yang sholat kan memang memberikan pertolongan. Membuka rezeki kan. Nah, setan iblis tahu ini, makanya udah masalahnya makin banyak, makin mumet, sholatnya makin berantakan, kan komplit jadinya. Dan alhamdulillah akhirnya dari diskusi saya semakin, iya ya, sebenarnya orang tuh kan nggak ada istilah mentok. Mentok itu kan di masalahnya, tapi kan kalau di kualitas sholat sebenarnya nggak ada yang mentok. Tinggal mau tumanina atau tidak, gitu kan. Terus bersabar di dalam mengerjakannya. Terus memahami metode sholat yang selama ini kan kita sampaikan. Bagaimana dituju ilmu penjari hati. Kan sebenarnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu Ya, merasa mentok dengan masalah, ya cek aja sholatnya. Jangan-jangan sudah masalahnya mumet, sholatnya juga mentok. Begitu terus, malah hanya menggugurkan kewajiban. Gitu. yang sholatnya ini kadang Ustaz nggak puas dengan sholat wajib gitu. Jadi kita tuh ngerasa oh harus ekstrim nih sholatnya, tambah lagi tahajud sama yang lain gitu Ustaz. Itu gimana Ya, Ustaz ya? ya silakan. Yang penting kualitasnya gimana. Mempengaruhi masalah atau masih dipengaruhi masalah sholatnya. Oh, Kan yang saya bahas adalah cirinya. kualitas ya. Oh, iya, cirinya orang yang akan ditolong Allah. Kan kualitas sholatnya harus diperbaiki kan. Iya, bukan kuantitas ya Ustaz ya. Oh, kalau kuantitas misalnya masih dipengaruhi masalah, berarti kan belum termasuk syaratnya kan. Oh, sama aja ya. Lah iya kan karena syaratnya ditolong Allah. Itu kan minimal kualitas sholatnya kan baik. Coba surat Al-Baqarah 45 silakan. Oh, iya Ustaz. Karena ada Iya, yang bilang jadi gini Ustaz, mm, atau tobat misalkan sampai 67 kali Ustaz. Ada yang nyaranin gitu mm, mm. sehari penuh gitu Ustaz. Ya nggak apa-apa. Cuman pertanyaannya sudah ditolong atau belum kan balik lagi ke tolak ukur. Iya. Iya, ibadah yang dilakukan silakan, tapi tolak ukurnya sudah ditolong atau enggak. Misalnya kayak dulu saya merasa sudah sabar, sudah sholat, sudah beriman, tapi kok nggak ditolong-tolong. Berarti kan sebenarnya tetap kita bisa paham yang kita lakukan itu benar atau salah kan sebenarnya. Ya, ya Coba, paham Ustaz. Al-Baqarah 45 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kan sebenarnya yang utamanya kan di sholat, makanya dalam hadisnya kan jelas kan. Rasul bilang yang ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatannya jadi baik. Terus sholat itu berhubungan dengan rezeki kita di surat Toha kan surat 20 132. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak ada istilah masalah itu mentok selama kualitas sholat kita semakin baik gitu. Dan memang itu ujiannya. Kalau Bapak Ibu nggak ada masalah sholatnya tenang khusyuk itu mah nggak usah diuji gitu loh. Ini dalam kondisi kredit, dalam kondisi situasi yang misalnya anggaplah mentok sana mentok sini, tapi Bapak Ibu tetap jaga kualitas sholatnya. Dan itu kan pilihan tadi saya bilang. Kalau menjalani ujian, kapan ujian itu selesai, itu kita nggak ada pilihan, itu terserah Allah. Tapi kualitas sholat kita ditingkatkan sebagai penolong atau hanya menggugurkan kewajiban. Itu kan tergantung diri kita sebenarnya. Jadi silahkan, Bapak Ibu harusnya sudah mulai menyadari, saya ulang ya, ujian itu tidak bisa ditolak. Menjalani ujian pun tidak bisa ditolak. Tapi sikap Bapak Ibu di dalam menjalani itu pilihan kita. Nah, tolong kalau memang itu pilihannya harusnya konsentrasi Bapak Ibu tuh di situ mengikuti petunjuknya atau masih mengikuti hawa nafsu atau pemikirannya sendiri. Dan sebaiknya pemikiran apapun itu dikaitkan dengan mengikuti petunjuk, bukan mengikuti pikirannya sendiri.
Baik, Ya. ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, satu orang aja atau dua orang. Syukron Ustaz. Oh, Syukron silahkan. Ustaz. Kang Silahkan. Dani. Hmm. Mangga, mangga. Enggak. Baik, ya. Jadi intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita perbaiki. Ingat ya, kalau hal-hal yang sudah Allah kehendaki, lebih baik nggak usah dibahas lagi lah. Misalnya manusia diuji, manusia menjalani ujian, itu Bapak Ibu memprotes mau bagaimanapun percuma. Karena memang suka nggak suka harus kita jalani. Cuman ketika Bapak Ibu memilih sikap di dalam menjalani, nah itu yang dikuasai harusnya. Kalau saran saya yang disampaikan guru saya itu, kuasai aja di Al-Baqarah 153 itu kan beriman dengan benar, sabar dengan benar, sholat dengan benar, dikuasai benar-benar, lalu nanti dibuktikan karena pasti janji Allah akan terjadi, dan itu menjadi copy paste untuk ujian-ujian yang dihadapi kan gitu kan. Coba menurut Kang Doni ya, sebesar apapun masalah orang, kalau kita sudah sabar masalah nggak Kang? Enggak lah, kalau udah sabar sih. Ya sudah, berarti kan yang jadi masalah bukan masalahnya kan, karena itu memang keinginan Allah. Yang jadi masalah itu sikap kita sudah bersabar atau belum, kan begitu aja sebenarnya. Iya, betul. Jadi memang sebenarnya poin-poin di dalam Al-Quran itu, ya memang sebenarnya ujung-ujungnya masalah yang Allah kasih itu memang bukan masalah, bukan suatu penderitaan. Semua ujian kejadian yang Allah kasih itu memang pembelajaran, agar orang tuh mau mempraktekkan petunjuk Al-Quran. Semakin Bapak Ibu misalnya mempraktekkan petunjuk Al-Quran di dalam menjalani ujian, pasti Bapak Ibu kan semakin merasakan akhirnya ujian itu ya bukan masalah lagi. Karena Bapak Ibu memang mengikuti apa yang Allah inginkan. Kalau orang sudah mengikuti keinginan Allah kan sebenarnya selesai bahagia dunia dan akhirat gitu loh. Cuman karena manusia diberikan keinginan juga, diberikan hawa nafsu juga, akhirnya Allah paksa untuk mengikuti. Makanya ujian itu kan di pelajaran yang kemarin itu, ujian itu hanya sebagai sarana untuk merubah sikap Bapak Ibu kepada Allah. Semakin Mm, yakin, semakin ikhlas, semakin sabar, kan begitu harusnya. betul. Cuman karena Setuju. karakter manusia punya nafsu, akhirnya dikasih ujian Jadi, malah ingin merubah ujiannya, bukan merubah nafsunya kan gitu ya. ya harus kembali kepada apa dan kenapa kita diciptakan itu aja sih, harus tujuan-tujuan Allahnya apa ya. Kalau ngaca. Betul, padahal kan semua orang juga setuju kan manusia diciptakan tujuan untuk ibadah gitu kan. Tapi ketika Mm, diuji, ketika dikasih ujian, manusia kan bukan ikhtiar, kan tujuannya bukan ibadah biasanya. Tujuannya ingin menyelesaikan masalah kan ya. betul, biasanya gitu sih. Iya, padahal kan manusia tujuannya diciptakan untuk beribadah. Tidak ada yang lain hanya untuk beribadah. Berarti segala kegiatan, ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, berobat, berdagang, berbisnis, kan tujuannya harusnya ibadah, bukan untuk menyelesaikan atau cari keuntungan. Kan logikanya begitu harusnya. Nah, Mm-mm. makanya kita perlu kesadaran di sini. Silahkan Bapak Ibu berikhtiar, silahkan melakukan apapun. Tapi ingat, tujuan awal kita diciptakan untuk beribadah. Berarti kalau ikhtiar niatnya tidak ibadah, bisnis kalau niatnya tidak ibadah, ya jadi sia-sia kita melakukan. Terus buat apa buang-buang waktu kan? Ya, Gitu. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih kan ini. Mari ya. kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.